Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan. Memulai hari baru ini di hari Senin 7 Oktober 2024, kita akan bersekutu di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur. Sepanjang malam istirahat kami, Engkau memberkati kami. Kami syukuri untuk anugerah-Mu hari yang baru pada saat ini. Memulai hari baru ini kami mau mendengarkan sabda-Mu yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-22 ayat 13-30. Ulangan 22, 13-20. Saya berharap jemaat membaca teks ini secara utuh. Saya membaca di ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hukum perkawinan. Apabila seorang laki-laki mengambil istri dan menghampiri perempuan itu, lalu membencinya dan membuat tuduhan palsu terhadapnya serta mencemarkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak kudapati padanya tanda keperawanan." Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang hukum perkawinan. Baru kemarin kita mendengarkan bagaimana komitmen dalam pernikahan keluarga Kristen di dalam ibadah minggu kita. Hari ini masih bicara seputar tentang perkawinan. Kita beri tema hukum perkawinan. Teks ini bicara tentang bagaimana kita belajar tentang ajas-ajas perkawinan dalam konteks orang Yahudi. Ajas-ajas perkawinan dalam konteks orang Yahudi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan teks ini sesungguhnya bicara tentang bagaimana pentingnya, kudusnya seksualitas dalam sebuah pernikahan. Seksualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam teks Alkitab pada dasarnya seksualitas bukan sebagai suatu hal yang tabu dan juga bukan suatu hal yang tidak bisa diperlakukan semaunya, tidak boleh juga diperlakukan semaunya. Beberapa teks Alkitab menjelaskan secara positif mengenai seksualitas yang selalu terkait dengan ikatan perkawinan yang kudus. Bahkan Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 kaitan dengan kekudusan sebuah pernikahan. Selain dari perkawinan, seksualitas tidak dapat dipermainkan sebab hal tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan seksualitas tersebut. Pada bagian ini kita melihat bahwa memuat di ayat 13-30 memuat tentang hukum-hukum perkawinan bagi setiap orang yang mempermainkan seksualitas. Beberapa di antaranya laki-laki yang meragukan keperawanan istrinya dan sekalipun sudah dikawini, lalu juga mengenai mereka yang melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Intinya teks ini bicara tentang bahwa seksualitas adalah anugerah Allah semata, anugerah yang daripada Allah yang harus dipergunakan dengan sangat hormat, tidak untuk dipermainkan, tetapi untuk dipergunakan dengan sangat hormat. Seksualitas adalah anugerah Allah yang perlu kita jaga kekudusannya. Oleh sebab itu di dalam rumah tangga Kristen jangan sampai ada terjadi penyimpangan seksualitas atau jangan sampai ada terjadi penghinaan karena seksualitas. Tetapi mari bersama-sama kita menghargai ini pemberian Tuhan yang digunakan dengan sangat terhormat. Yang kedua, bahwa hubungan keluarga, perkawinan laki-laki dan perempuan, suami dan istri tetap menjaga komitmen kehidupan rumah tangga mereka di dalam Tuhan. Bahwa suami istri pernikahan dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan ilustrasi nyata tentang Injil. Ilustrasi nyata Injil sendiri. Keluarga harus menjadi rumah tangga yang benar-benar menjaga kabar baik dimanapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu bagi setiap umat-Mu yang telah menikah
Biarlah setiap orang menjaga kekudusan pernikahannya. Bagi seluruh pemuda-pemudi, anak-anak, siapapun Tuhan, supaya tidak ada yang merendahkan seksualitas yang merupakan pemberian Tuhan, tetapi menjaga dan menghormatinya dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari Tuhan, pemberian-Mu perlu kami jaga di dalam kekudusan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu hari ini di dalam segala aktivitasnya. Tuhan yang memberkati di dalam setiap usaha mereka apapun pekerjaannya. Engkau yang memberkatinya dan membuatnya berhasil. Jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka Tuhan, hamba memohon Engkau berbelas kasih agar Engkau menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam menanti kesembuhan yang dari Tuhan. Pada saat ini secara khusus Tuhan, kami menyerahkan Bapak Ramses Tampu Bolon ke dalam tangan kasih-Mu. Berbelas kasihlah Tuhan, memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan dalam proses menanti kesembuhan yang dari Tuhan. Berikan kekuatan penghiburan juga kepada istri dan anak yang merawat. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kesembuhan menjadi miliknya. Kami serahkan juga seluruh anak-anak kami dimanapun berada, bahkan di dalam setiap jenjang pendidikannya. Tuhan yang memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami, hikmat, kesuksesan, hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah di dalam setiap program kegiatan pelayanan, biar itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.